Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di ibadah kita pada hari ini. Saya berterima kasih buat seluruh pengurus Persekutuan Oraet Labora PT HPU dan secara khusus kepada Bapak Kristiano yang selalu setia menghubungi saya untuk melayani saudara. Saya percaya kita semua sehat-sehat saja, tetap semangat, dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentunya dengan saya, Pendeta John Sari Situmorang, yang berdomisili di Kota Bontang. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang Kau berikan buat kami hari ini. Kami bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba Tuhan dan semua umat Tuhan yang ikut beribadah hari ini, bahkan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan lewat media sosial, akun YouTube ini. Terima kasih Tuhan, kami berikan waktu kami sejenak untuk menikmati firman Tuhan. Berilah kami pengertian, terutama kesanggupan untuk melakukan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan untuk kita, Bapak, Ibu, Saudara. Saya berikan judul, Jaminan Pemenuhan Kebutuhan dari Tuhan. Saya ulangi, jaminan pemenuhan kebutuhan dari Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dari kitab Filipi pasal 4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayat 19. Saya tunggu saudara buka supaya kita semua bisa membaca. Bagi yang ada Alkitab di tangannya, sama kita baca, dan biar firman Tuhan ini bisa kita ingat dan kita bisa renungkan, terutama kita lakukan. Filipi pasal 4 ayat 19, 2-3 ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Alkitab yang barusan kita baca menuliskan bahwa Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita. Itu satu hal yang pasti. Saudara lihat, di ayat itu dikatakan segala keperluan. Saya percaya kita semua yang hadir hari ini banyak sekali keperluan. Baik itu keperluan harian, keperluan mingguan, tentunya juga keperluan bulanan, biaya yang bisa kita lakukan tiap-tiap tahun juga tentunya, untuk makan, untuk minum, untuk pakai, dan yang lain-lain. Firman Tuhan ini berkata bahwa Allah kita akan memenuhkan, memberikan semua yang kita perlukan. Masihkah atau saudara percayakah firman Tuhan ini? Saya teringat akan penciptaan manusia pada awal. Tuhan menciptakan manusia itu pada hari ke-6. Hari pertama sampai hari ke-5, Tuhan menciptakan semua yang dibutuhkan manusia tersebut. Barulah hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Ini satu hal yang pasti bahwa Tuhan itu sangat memikirkan semua kebutuhan dan keperluan manusia. Sayangnya sampai hari ini ada banyak anak Tuhan khawatir, tidak percaya bahwa semua kebutuhannya akan diberikan atau dipenuhi oleh Tuhan, sehingga dia harus memakai cara-cara yang salah, menipu,
cara itu mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka setiap hari. Itu hal yang salah. Sebagai anak Tuhan, saya percaya saudara dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi setiap ibadah. Kita tidak bisa mengikuti cara demikian. Kita harus mengikuti cara yang sesuai firman Tuhan. Kita percayakan pemenuhan kebutuhan kita, pemenuhan keperluan kita kepada Kristus, kepada Tuhan. Di sini dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan. Saudara harus bisa membedakan kata-kata di Alkitab ini. Di sini dikatakan, keperluanmu menurut kekayaan. Jadi bukan dari kekayaan Kristus, menurut kekayaan Kristus. Jadi kebutuhan kita standarnya standar Kristus. Ya, kalau ada orang kaya, dia berikan sesuatu kepada orang miskin, maka yang miskin ini tidak hidup sesuai standar orang kaya. Tidak. Dia hanya dapat pemberian dari orang kaya. Tapi kalau ada seorang miskin, bisa menikmati semua apa yang dimiliki orang kaya, maka itu disebut menurut kekayaan orang kaya tersebut, sama levelnya, standarnya. Nah, kita tidak diberikan Tuhan pemberian-pemberian, tapi kita hidup seperti keadaan Kristus, kekayaan Kristus. Nah, sampai di sini saya berdoa saudara bisa menangkap, ya. Ini banyak tidak dimengerti oleh anak Tuhan, sehingga dia khawatir, bimbang, takut, kebutuhan anak, kebutuhan sekolah mereka, makan, minum, pakai mereka. Karena tidak mengerti firman Tuhan ini. Mungkin mereka sering dengar, sering baca, atau mungkin ada mereka dengar atau hafal nyanyian tentang ayat ini, tapi tidak mereka hidupi. Ini yang sering terjadi. Kalau kita buka di dalam Matius pasal 6, ya, mari kita buka Matius pasal 6, mengenai pemenuhan kebutuhan. Matius pasal 6, ayat 25. Saya mulai. Saudara dapat ya? Matius pasal 6, ayat 25 saya mulai. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat selanjutnya nanti baca sendiri. Ini bicara mengenai pemenuhan kebutuhan. Burung di udara tidak punya lumbung dan tidak pernah menabur, tapi setiap hari Tuhan kasih makan. Bunga di padang tidak pernah memintal, tapi Tuhan dandani dengan indah. Kita lebih daripada burung di udara, lebih daripada bunga di padang. Artinya saya, saudara, diperhatikan Tuhan. Amin. Nah, dari sini kita belajar bahwa kita tidak bisa dengan cara kita sendiri, dengan cara-cara dunia untuk memenuhi segala keperluan kita. Apa yang harus kita perbuat? Nah, dikatakan di ayat 33 di Matius pasal 6 tadi,
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Supaya semua yang kita butuhkan itu kita dapatkan atau Tuhan sediakan, cari kerajaan Allah, cari kebenarannya. Artinya, berusahalah hidup seturut dengan firman Tuhan. Wow. Kalau saudara hidup seturut firman Tuhan, maka makan minum pakai sudah pasti beres. Haleluya. Amin, saudara. Nah, dari firman yang kita baca ini, maka kita bisa simpulkan bahwa sebagai orang percaya, kita jauh dari rasa khawatir. Kalaupun khawatir, hanya sebentar. Kenapa sebentar? Mungkin kita melihat orang atau melihat keadaan, tapi begitu kita ingat firman, begitu kita ingat Tuhan, begitu kita ingat kebaikan Tuhan, kita langsung, wow, khawatir itu harus saya buang. Makanya dikatakan, jangan kamu khawatir. Haleluya. Saudara bisa menangkap apa yang saya maksudkan? Ya, saya bertobat 24 tahun lebih. Saya menjadi hamba Tuhan belasan tahun. Sejak saya tahu firman Tuhan ini, saya bisa menyaksikan kepada Bapak Ibu. Ini janji Tuhan. Saya alami dan saya hidupi. Saya bisa menikah dulu dengan istri saya tanpa ada biaya sepeser pun dari orang tua. Lalu kami ditempatkan di Bontang berdua membuka pelayanan. Harus bayar kontrak rumah 1.500.000 satu bulan. Lain ini dan itu. Dan puji Tuhan, tahun yang lalu gereja kita selesai dan pastori selesai tanpa ada utang sepeser pun. Biasanya kami sebelum corona tiap tahun pulang ke Sumatera, bukan biaya yang sedikit. Saya bisa dengan tanpa berutang atau dengan tanpa minjam bisa beli kendaraan. Puji Tuhan hari ini, biarpun kecil-kecil, saya masih punya rumah kontrakan petak yang saya tinggalkan ketika masih muda di Medan. Saya ingat dan saya bayangkan betapa Tuhan menepati janjinya. Makanya Filipi pasal 4 ayat 19 tadi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu sangat saya aminkan. Makanya sampai hari ini itu ayat betul-betul melekat di hati saya, melekat di pikiran saya. Wah, luar biasa Tuhan itu. Kalau dia berjanji, dia selalu menepati. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukan manusia sehingga dia berbohong. Dia bukan manusia sehingga berbicara tapi tidak menepati. Tinggal kitanya. Anda percaya enggak? Dikatakan dari Filipi 4 ayat 19, menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus. Jadi pemenuhan kebutuhan saudara bukan menurut besarnya gaji, bukan menurut pintarnya bagi uang, bukan menurut tingginya golongan, tidak. Bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan kita? Menurut kekayaan Kristus. Gaji besar, gaji kecil, bagi Tuhan tidak jadi persoalan. Oke, di antara saudara yang duduk mendengarkan firman Tuhan hari ini mungkin tidak ada yang sama gajinya. Apalagi ada yang baru masuk, ada yang masih kontrak, mungkin ada yang sudah permanen, ada yang mungkin sudah formen atau bagian-bagian yang lain mungkin sedikit lebih besar gaji. Tapi saya sudah banyak melihat keadaan-keadaan para karyawan khususnya tambang. Gaji besar tidak menentukan hidupnya berkecukupan. Gaji kecil tidak juga menentukan hidupnya kekurangan. Lalu apa rahasianya?
ketika apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita serahkan Tuhan yang kelola. Haleluya. Saya mau tanya saudara, jawab sendiri masing-masing. Ketika Anda dapat gaji, punya penghasilan, apakah Anda izinkan Tuhan mengelola keuangan saudara atau terserah Anda sendiri? Jangan kita bernyanyi, aku mengasihi Tuhan, tapi dalam hal keuangan kita punya prinsip suka-suka. Saudara harus tahu latar belakang kitab Filipi pasal 4 ayat 19 tadi ditulis oleh Paulus. Karena gereja di Filipi itu adalah pelayanan Paulus ketika itu. Tapi beberapa waktu kemudian Paulus berangkat ke kota-kota lain termasuk di Tesalonika. Lalu di Tesalonika dia dapat kiriman persembahan atau kiriman diakonia dari gereja di Filipi. Sementara Paulus sudah nggak lagi melayani di Filipi. Bayangkan dari Filipi ke Tesalonika itu harus melalui satu kota yang namanya Amfipolis. Jadi antara Filipi ke Tesalonika itu melalui kota namanya Amfipolis. Bayangkan betapa cintanya, betapa hormatnya, betapa telatennya orang-orang Filipi mengolah keuangan mereka sampai apa yang menjadi milik Tuhan, sekalipun Paulus sudah tidak lagi melayani mereka waktu itu, mereka kirimkan persembahan mereka. Ada korban syukur mereka, korban persepuluhan mereka, mungkin juga korban-korban yang lain. Lalu muncullah ayat tadi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ya kalau saudara berkata Allah aku akan memenuhi segala keperluanku, memenuhi kemuliaan Kristus Yesus, tetapi hormat Anda sama Tuhan tidak ada, datang ke gereja persembahannya yang lusuh-lusuh, yang sisa-sisa, dapat gaji tidak menyisihkan 1/10 buat Tuhan, disuruh berkorban bangun gereja atau untuk persekutuan Oret Labora PTHP Uni tidak mau berkorban, mungkin beli sesuatu, beli alat musik, beli perlengkapan, Anda cuek, abaikan. Ya, saya mau katakan sama saudara, boro-boro kebutuhan saudara terpenuhi. Bukankah Matius 6 tadi berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau bisa saya simpulkan kerajaan Allah kebenaran kita cari artinya senangkan Tuhan. Orang-orang Filipi, mereka berusaha menyenangkan Tuhan dengan menyokong pelayanan Paulus. Tidak heran gereja di Filipi berkelimpahan. Semua kebutuhan-kebutuhan mereka dipenuhi oleh Tuhan. Zaman ini banyak jemaat, banyak anak Tuhan untuk sesuatu yang dia inginkan, misalnya hobi, dia bisa keluarkan ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, bahkan ada yang keluarkan uang sampai ratusan juta untuk hobi, untuk sesuatu yang nilainya hanya sementara. Tapi begitu disuruh berkorban untuk gereja, disuruh mengembalikan persepuluhan atau hal-hal yang lain, langsung berpikir 1000 kali lipat. Saya bukan sedang merayu saudara untuk memberi persembahan banyak-banyak, tidak. Saya berbicara mengenai bagaimana Tuhan peduli dan mau mencukupkan, memberikan, memenuhi segala keperluan kita. Itu yang saya bahas hari ini. Tuhan itu mau mencukupkan segala keperluan kita dan mampu. Ya, orang-orang yang kaya kadang mereka mampu menolong kita, tapi belum tentu mau. Ada juga orang-orang yang mau menolong kita, tapi mereka mungkin tidak mampu. Tapi kalau Tuhan selain mampu, dia juga mau. Hari ini pastikan saudara-saudaraku bahwa engkau percaya kepada Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Bagaimana caranya? Bahwa engkau akan memberikan atau menyerahkan pengelolaan keuanganmu kepada Tuhan. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini sedikit mengganggu ketentraman saudara, ya. Karena rentan dengan keuangan. Banyak orang berprinsip segala sesuatu butuh uang.
Tapi uang bukan segalanya. Memang uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi punya uang lebih bahagia. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau kita tertuju hanya kepada uang, justru uang itu bisa tidak dapat. Itu prinsip. Bagaimana cara kita untuk meraup sebanyaknya uang? Dengan kelolalah uang itu sebaik mungkin di hadapan Tuhan. Jadi bukan cara-cara dunia. Ya. John Wesley, pendiri gereja Metodis berkata, kumpulkanlah uangmu sebanyak-banyaknya, berikanlah, persembahkanlah uangmu juga sebanyak-banyaknya. Di mana-mana pelayanan John Wesley berkemenangan dan sampai hari ini John Wesley punya nama yang harum di seluruh dunia. Kenapa? Karena dia punya prinsip firman Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Ukuran yang kamu pakai akan mengukur, akan diukurkan kepadamu. Soal pemenuhan kebutuhan itu adalah tanggung jawab Tuhan. Tapi bagaimana kita meminta pertanggungjawaban Tuhan kalau tanggung jawab kita kepada Tuhan belum kita kerjakan? Jangan coba-coba minta pertanggungjawaban Tuhan kalau tanggung jawabmu kepada Tuhan belum kau kerjakan, belum saudara kerjakan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya harus bertanggung jawab dengan rupiah demi rupiah yang dikasih Tuhan kepada saya. Ketika terjadi sesuatu hal di dalam keuangan saya bisa minta pertanggungjawaban kepada Tuhan. Kalau seluruh tanggung jawab saya kepada keuangan sudah saya kerjakan. Maleakhi pasal 3 berkata di sini. Buka kitab saudara Maleakhi pasal 3. Ayat 10 sampai 11. Dapat? Begini bunyi firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabiskannya ladang hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah. Firman Tuhan semesta alam. Saudara perhatikan ayat 11. Ayat 10. Ujilah aku. Tantang aku, kata Tuhan. Minta pertanggungjawaban sama aku. Wow. Perhatikan ini. Di mana ayat firman Tuhan yang Tuhan suruh kita uji dia atau kita minta pertanggungjawaban kepadanya? Di dalam hal keuangan. Di hal yang lain jangan coba uji Tuhan. Karena memang manusia itu sangat banyak yang tidak bisa mengelola keuangannya, mengelola harta, mengelola gajinya. Lalu sampai Tuhan bilang, ujilah aku. Lalu dikatakan, apakah aku tidak buka tingkap langit? Curahkan berkat padamu. Yang ayat 11 dikatakan, aku hardik, aku usir segala musibah, celaka, penyakit yang menghabisi hasil kerjamu, menghabisi gajimu, menghabisi asetmu. Nah, saudara mengertikah maksud firman Tuhan? Ada banyak sekarang orang kerja. Datang satu penyakit yang ditabung habis seketika. Beli kendaraan. Tidak lama kemudian kecelakaan, kendaraan harus dijual dengan harga yang sangat murah. Kenapa? Sudah nggak bisa lagi diperbaiki. Bangun rumah. Harus ludes dimakan api. Dan yang lain-lain. Beli kendaraan cicil, nggak sanggup cicil ditarik oleh showroom. Kenapa itu terjadi? Apakah Tuhan itu kejam? Saudaraku ingat, Tuhan itu tidak kejam. Tidak kejam. Satu kali ada seorang pensiunan, dia bertemu dengan saya dengan menangis. Kenapa uang pensiunnya 2 miliar habis dalam 1 tahun? Lalu saya katakan, apakah Bapak dulu waktu gajinya terus berjalan rajin memberi ke gereja? Wah, aku pikirkan gereja kami sudah besar.
Ya sekedar aja lah. Lalu ketika hilang uangnya miliaran itu lalu dia stres. Apakah Tuhan itu kejam seperti itu? Enggak. Tapi sikap dia kepada Tuhan membuat segala yang dia punya habis dimakan belalang pelahap. Karyawan PT HPU yang saya kasih. Kalau saudara nggak mau gajimu lari atau habis atau terbuang atau disedot oleh setan atau iblis atau segala pekerjaan setan, mari hormati Tuhan dengan apa yang ada padamu. Perhatikan firman Tuhan hari ini. Ini bukan firman Tuhan yang keras. Ini firman Tuhan yang harus kita konsumsi. Saya tidak tahu Anda pernah menerima firman Tuhan seperti ini kalau sering atau pernah puji Tuhan, tapi saya mengingatkan lagi. Karena saya tidak mau saya menyampaikan firman Tuhan hanya menyenangkan telinga saudara. Saya harus sampaikan ini. Bukankah kita semua, bukankah saya, bukankah saudara mau hidupnya berkelimpahan? Ada di sini yang tidak mau berkelimpahan? Saya percaya tidak ada. Tapi sering sekali kita punya sistem dan cara yang salah. Sementara Tuhan kasih jalannya, aku bukakan tingkap langit. Kucurahkan berkat. Kalau Tuhan curahkan berkat, Tuhan berikan buka tingkap langit. Maka kelimpahan menjadi milik. Artinya kebutuhan pemenuhan kebutuhan kita terjamin. Haleluya. Masih banyak yang mau saya sampaikan kepada saudara, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin di lain waktu saya akan sambung. Mudah-mudahan. Lewat firman Tuhan ini, taruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Bahwa kebutuhanmu setiap hari, bahkan apapun masa depan saudara, Tuhan bisa penuhi asal yang menjadi tanggung jawabmu kepada Tuhan. Engkau kerjakan, Bapak Ibu kerjakan, saudara kerjakan, saya kerjakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, keperluan saya, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa, doakan firman Tuhan ini, sekaligus kita doakan seluruh karyawan PT HPU dan umat Nasrani, dan kita doakan juga bangsa dan negara kita. Lipat tangan saudara, tutup Alkitab saudara, tundukkan kepala, angkat hati saudara kepada Tuhan Yesus. Bapak yang baik, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Bahwa Tuhan peduli dan mau dan sanggup memenuhi segala keperluan kami. Tuhan menciptakan kami, memelihara kami. Tuhan menciptakan kami bertanggung jawab atas kebutuhan kami. Tapi yang sering terjadi karena kami lalai akan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga Tuhan tidak bisa menjagai apa yang kami miliki karena kami sedang membuka jalan kepada iblis untuk mengganggu segala pekerjaan dan kehidupan kami. Hari ini Tuhan, biarlah firman yang daripadamu yang disampaikan oleh hamba Tuhan, melekat, tertancap, tertanam, berurat, berakar, berbatang, berdaun, berbuah, berlipat kali ganda. Tidak ada dari umat Tuhan yang ikut ibadah ini yang mendengarkan firman Tuhan yang kehilangan berkat ini, yang mengeraskan hati. Tapi mereka semua lembut hati dan mau melakukan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kalau engkau selama ini, saudaraku, sangat tidak peduli akan Tuhan. Persembahanmu asal-asalan, pemberianmu asal-asalan. Mungkin kau tidak pernah ngasih persepuluhan. Hari ini, mulai hari ini aku berdoa, bertobat. Bapa di sorga, aku berdoa lagi kepadamu. Kiranya jamahanmu berlaku atas seluruh anggota persekutuan Oret Labora PT HPU yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, di penghujung firman Tuhan ini kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden, Panglima ABRI dan Kapolri, berkati seluruh kepala dinas, bahkan Tuhan anggota DPR, seluruh jajaran pemerintahan di pusat dan daerah. Secara khusus kau memberkati Tuhan, Kabupaten Kutai Kertanegara, memberkati Tuhan, Kalimantan Timur di mana perusahaan PT HPU berdomisili. Manajemen PT HPU Tuhan memberkati. Secara khusus seluruh karyawan PT HPU yang beragama Nasrani Tuhan memberkati.
Terima kasih Tuhan, berkati setiap hamba-hamba Tuhan melayani mereka setiap kali ibadah. Bahkan pengurus PT, pengurus persekutuan orang-orang PT KPU. Tuhan berkati semua. Terima kasih Bapak, berbicara terus buat mereka. Kami percaya firman ini akan menjadi kehidupan. Kami mengusir segala pekerjaan yang tidak bisa mengganggu kehidupan kami, tidak bisa mengganggu ketentraman bangsa kami, tidak bisa mengganggu manajemen PT HPU di dalam nama Tuhan Yesus. Di waktu yang akan datang kami akan bertemu lagi, mendengarkan sabda firman Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita yang percaya diberkati, katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya firman Tuhan yang singkat ini akan saudara bawa pulang dari tempat ini. Saudara bisa kerjakan, saya kerjakan, untuk kita sama-sama bisa menyenangkan Tuhan. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita bisa tatap muka dan kita bisa bertemu lagi. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.